Kemuliaan hanya bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Minggu 12 Januari 2025. Pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihinya, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah sumber berkat yang menyatakan kepada kami semua hikmat untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Keluaran 13 ayat 11 hingga ayat 16. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki, haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki ku tebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Ayat ke-12 sebagai penegasan. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, setiap bulan saat menerima tunjangan, kami mengajak kedua anak kami untuk berdoa dan bersyukur atas berkat yang diterima. Kami juga mengajar mereka untuk memisahkan bagian Tuhan terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Hal ini kami lakukan juga saat menerima berkat lain. Hingga saat ini, kami terus belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup, sehingga tetap hidup dalam berkat-Nya. Pembacaan hari ini masih merupakan perintah Tuhan kepada bangsa Israel setelah keluar dari perbudakan Mesir. Jika dicermati dengan jelas, ayat ini menekankan betapa pentingnya mempersembahkan anak sulung bagi Tuhan, baik manusia maupun hewan. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Melalui adat ini
kita sedang diingatkan untuk yang pertama, mengutamakan Tuhan. Mengingatkan kita untuk mendahulukan Tuhan dengan memberikan persembahan pertama kepadanya, termasuk anak sulung, sebagai pengakuan atas kepemilikan Tuhan. Mengutamakan Tuhan berarti kita menaati setiap perintahnya. Apa prioritas kita? Sudahkah kita mendahulukan Tuhan? Memberikan persembahan yang terbaik, bukan hanya harta yang kita miliki, tetapi hidup kita yang seutuhnya. Yang kedua, bersyukur. Dengan memberikan yang terbaik sebagai tanda terima kasih atas berkat dan penyertaannya. Bersyukur karena Tuhan telah terlebih dahulu menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai tebusan untuk keselamatan dosa kita. Yang ketiga, berkorban. Dengan memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk melayaninya. Dan yang terakhir, ketaatan. Dahulukan Tuhan adalah perintah yang harus dilakukan bukan hanya oleh bangsa Israel pada waktu itu, tetapi juga kita pada saat ini. Ketaatan adalah bukti kesetiaan kita dengan mempersembahkan yang sulung sebagai wujud kepatuhan kepada Tuhan. Penegasannya, dahulukan yang menjadi milik Tuhan dan persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami memohon ampun apabila selama ini kami belum memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan Oasis Fajar hari ini. Tuhan memberkati. Amin.